Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, pembawa risalah Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sidang jamaah yang mulia, izinkan kami sampaikan istiqamah di dalam taat. Ramadan adalah bulan mendidik kita untuk taat, dan ketaatan itu harus dijaga. Adapun beberapa poin untuk istiqamah dalam taat. Yang pertama, kita memperbanyak istighfar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia sama seperti kamu. Dari kacamata kemanusiaan, Nabi Muhammad sama dengan manusia lain. Beliau makan, beliau minum, beliau ngantuk, beliau tidur, beliau punya istri. Bedanya apa? Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Beliau itu diwahyukan kepadanya bahwa disuruh sampaikan Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang satu. Menyembah Allah itu adalah ibadah. Fastaqimu ilaihi. Istiqamahlah. Tetaplah berada dalam taat kepada Allah. Wastaghfiru, dan beristighfarlah. Jadi pertama, supaya menjaga ketaatan kepada Allah, banyak-banyaklah istighfar. Istighfar itu menggugurkan dosa. Dosa itu menjauhkan orang dari taat. Istighfar itu melekangkan karat dari besi. Orang yang berdosa itu sering disebut jatuh ke lembah hitam. Makanya nyona urang pubut maksud pubut decanya sudah terjerumus ke lembah hitam, berarti dia sudah berbuat dosa. Nabi Yunus alaihi salam, beliau meninggalkan umatnya lalu ditelan oleh ikan. Di dalam perut ikan beliau selalu istighfar.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau. Istighfar subhanallah, itu istighfar. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Engkau ya Allah, aku telah mendalimi diriku sendiri. Ketaatan itu kadang naik, kadang berkurang. Maka terus meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan ya Allah hatiku untuk tetap di dalam agamamu dan untuk tetap taat kepadamu. Kalau tidak terus kita istighfar, mohon ampun kepada Allah, bisa saja hati itu dibolak-balik. Bagaimana kadang-kadang ada seorang, dia sudah taat, lalu kemudian murtad, meninggalkan agama Islam. Pernah saya ceritakan pada masa Imam Al-Qurtubi, ada seorang muazzin. Dia sering azan pada masa itu. Kalau azan itu naik ke atas, memanggil orang salat. Terus setiap hari dia memanggil orang salat. Apa yang terjadi? Suatu hari ketika dia naik ke atas, ada seorang perempuan cantik lewat di samping masjid. Dia menoleh ke bawah, biasa menyiumkan daun nurung lega, menundukkan pandangan. Astaghfirullah. Nyohana, gekalon, gehoi. Hai, gehoi. Keleinongnya, apa? Aku suka padamu. Enak aja, ikan. Bolehkah aku menikahimu? Enggak bisa. Ikan leinongnya. Bahkan kamu Muslim, aku Nasrani. Ikan. Enggak bisa. Lupa je hikarat. Tidak adakah cara lain supaya aku bisa menikahimu? Bagah tak jawab? Bagah tak itu mikir inongnya? Jid. Nyonutem jid. Tinggalkan agamamu, masuk agamaku. Itron ju tiga meno. Kejak lamar ju. Murtad dia tinggalkan agamanya. Jak lamar inongnya. Oleh dilamar. Pada malam ketika dia mau berhubungan suami istri sebagai pengantin baru, malam itu turun hujan. Berat ujian, rupanya rumah perempuan ini bocor. Anak hile, bang, bocor. Ada sebuah teka-teki, jatuh ke bawah, cari ke atas. Apa? Nyan bocor. Jatuh ke bawah, cari ke atas. Pak eleh, nyampak bang. Diambil tangga, laki-laki ini naik. Dia perbaiki atap. Kemudian air menetes di atas tangga tempat dia berpijak. Tinggal menggesek-gesek, tinggal pegat bubung. Tiba-tiba dia kepleset. Jatuh dia dari tangga malam itu dan mati
sebelum dia mencampuri istrinya, dia mati dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka beruntunglah kita Ramadan datang, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang dilipat gandakan amal, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu satu. Yang kedua, untuk terus kita menjaga taat kepada Allah, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Ilmu itu menyuburkan yang tandus. Ilmu itu membasahi yang kering. Ilmu itu menghidupkan yang sudah mati. Tidak ada orang yang duduk di majelis ilmu lalu kemudian dia keluar mau berbuat maksiat, mau berbuat jahat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Dia sudah disinari. Dan itu mikir, kalau dia mau berbuat dosa, mau berbuat maksiat, dia sudah disinari oleh ilmu. Yang ketiga, selalulah duduk-duduk berinteraksi dengan orang-orang saleh. Orang saleh itu memberikan pancaran kebaikan. Ada orang yang mau berniat jahat, dia ketemu dengan orang saleh, ketemu dengan ulama, kejahatannya enggak jadi. Karena sudah ditransfer pancaran kesalehan dari orang-orang saleh. Karena istilah berkawan dengan orang penjual minyak wangi, sedikit tidaknya kita akan terkena wanginya. Sering-sering tetamong dalam toko parfum, maka orang itu akan wangi walaupun dia bukan penjual parfum. Sering-sering tetamong bak kedai judi online, po ni kalon kai main judi. Sering-sering berkawan dengan penjual arang, sedikit tidaknya hitam itu akan kena kepada orang yang berteman. Oleh sebab itu sidang jamaah yang mulia, banyak-banyak ini kita habis salat sebentar 15 menit perpanjang iktikaf di masjid, dan di sini semuanya orang-orang saleh, maka pancaran kebaikan itu kena kepada kita. Dan Ramadan ini semua orang saleh, orang beriman, orang-orang saleh. Tanya hana curiga kepada sesama kita. Penjual tidak curiga kepada pembeli, pembeli tidak curiga kepada penjual. Penjual makanan dia baik-baik. Mesti nak penjual makanan, nak pegat, nak boh zat pengawet becut. Itu ikan lengan, baik hai. Yang untuk orang puasa belum dicaranya. Orang puasa itu mendidik kesalehan secara spiritual. Yang pembeli pun merasa yakin kepada penjual. Nyo ini pai tak belum. Wajah bapaknya wajah orang saleh. Kesalehan membawa kepada ketaatan. Menyuhan panenai bulan-bulan lain, pembeli dengan penjual saling curiga. Nah, pembeli tamang dalam toko, baik kalau lewat toko, nyo sang lain tak orang ni. Nyo rugo lonteng, nyo ilake kurang, habis ilake kurang. Pembeli pun curiga sama penjual. Nyo lain sang nyo ibu you mahai tat. Tapi orang-orang saleh selalu berlaku jujur dan baik. Yang keempat, sidang jamaah yang mulia, untuk menjaga ketaatan, hendaklah selalu memakan harta yang halal. Ya ayyuhar rusul,
Kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, kata Allah, makanlah olehmu makanan yang baik-baik. Yang baik itu makanan halalan, tayyiban wa mubarakan. Rezeki itu halal, baik dan punya keberkahan. Tadi pagi kita makan sahur dengan makanan yang halal. Nanti sore kita berbuka dengan makanan yang halal, membuat orang-orang puasa tetap di dalam ketaatan kepada Allah. Enggak ada orang yang makan sahur dengan makanan yang haram. Enggak ada orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Lalu kemudian pahtat puasa tanya orangnya, mentemung pajuh hatta haram. Hana. Dan dia itu menjaga, walaupun sedikit dia makan sahur, punya keberkahan untuk tubuhnya dan dia sehat. Orang makan sahur sedikit, kenapa dia kuat? Karena niatnya. Kalaulah pohon itu kuat karena akarnya, maka ibadah menjadi kuat karena niatnya. Bunga-bunga kalih tani danyo puasa, tegar danyo. Kalau di luar Ramadan, balik subuh, bandar terbit, je kopi tabah gelas, kue 2 potong. Tu jak bak warung, merumpak ngan. Pajuh lontong, je cik, pajuh lontong. Poh 8 jak gantung merumpak ngan. Kalih bu, galam, buna lontong. Lontong galam pajuh bu. Poh 10 kaji kopi lam. Poh sa pajuh bu cak urang. Poh 2 kopi lam. Poh put kade ya pajuh mi. Kenapa? Karena enggak ada niat. Dan makanan yang halal itu membuat kita taat kepada Allah. Karena yang haram itu memadamkan taat. Jadi jangan salahkan orang lain. Kalau ada orang taatnya itu cuma 10 Ramadan, lo hanjir lo lepakon haitem. Lihat dulu makanan yang kita makan. Karena itu akan mempengaruhi jiwa untuk taat kepada Allah. Makanlah yang baik, kata Allah. Halalan, tayyiban, wa mubarakan. Ada makanan baik, kadang-kadang gak berkah. Ada makanan halal, kadang-kadang gak baik. Apa halal? Garam. Itu halal. Tapi kata dokter, bapak jangan makan garam, darah tinggi. Ada gula, gula halal, tapi enggak baik untuk tubuh. Kata dokter, jangan makan manis, karena ada diabetes meletus. Meletus. Bapak jangan makan daging, karena kolesterol. Ada juga makanan yang baik untuk tubuh, tapi enggak halal. Kita mau na warung, pajuh bu, itu bit. Ikan le urung warung, pak, ngalam bayi. Apa bayar? Hak reman. Baik untuk tubuhnya, tapi tidak halal yang dia makan. Terakhir, banyak-banyaklah mengingat sakaratul maut. Maut itu sangat dekat. Maka ketika kita masih hidup, ingatlah sakaratul maut. Jalanlah ke masjid ketika kita masih bisa jalan. Karena kalau sudah meninggal, jenazah itu akan ditandu dan dibawa ke masjid. Salatlah di belakang imam ketika kita masih kuat. Sebelum setelah mati akan disalatkan di depan imam.
Datanglah ke masjid, jangan takut hilang sandal. Nyona urun temakuk gadah selop. Hana jadeh jak masjid. Dia lebih patuh kepada sandalnya daripada kebaikan dan ketaatan yang dia dapati ketika ke masjid. Hubungan dengan sandal, kata Rasulullah, sandal Bilal bin Rabah terdengar derap langkahnya di surga. Mati adalah pemberi peringatan yang tidak berbicara. Kata Rasulullah, ada dua pemberi peringatan. Satu bisa berbicara, Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dia akan menasehati kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Itu kata Al-Quran, dinasehati kita. Kemudian kita lihat pula jenazah. Jenazah yang diam itu akan menasehati kita. Ketika ditandu dari rumah ke masjid, dia akan mengajari kita dan kita akan berbicara sambil melihat jenazah. Ya Allah, baru sehat tak ganyan? Jik geja, uronyo kah ditandu? Jenazah itu sedang memberi peringatan. Makanya kata Rasulullah, jenazah itu sebaiknya ditandu. Masa Nabi enggak ada jenazah naik onta, enggak ada jenazah naik kuda. Majino karena ambulan menyuji ambulan. Tapi kalau dari rumah yang dekat itu disuruh tandu oleh Rasulullah karena jenazah itu memberi pelajaran. Ketika masuk ke kuburan, itu dia sedang memberi pelajaran kepada orang-orang yang mulai memasukkan tanah pelan-pelan. Masa alam dunia mangat tak bantai mutindih mulapih sutra wate jan mate kapan mulapih tanah getindih mengguncah-guncah. Tanah merah yang masih segar, pelan-pelan anak, istri, suami menimbun jenazah itu, dan dia sedang memberi pelajaran bahwa kita akan kembali ke tanah, dan itulah disuruh kita untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.